Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, izinkan khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, hari Jumat ini kita masih diberi kemampuan untuk menjalankan salah satu perintah, yaitu melaksanakan jamaah sholat Jumat. Rasa-rasanya Jumat ini adalah hari istimewa karena merupakan Jumat di bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas yang kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita mengucap rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga detik ini. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada idola kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yakni bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu juga terdapat peristiwa, yakni tahun gajah, yang dimana dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian Maulid Nabi dalam bahasa Arab, kata Maulid berasal dari akar kata walada yang berarti lahir. Yang melahirkan disebut walidah, sedangkan yang dilahirkan disebut maulud. Sedangkan sang ayah dari bayi itu disebut walid. Pada kata maulid tercakup pengertian terjadinya waktu kelahiran. Oleh karena itulah kata maulid dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hari kelahiran. Disinilah kemudian kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini kita ketahui bersama ada peristiwa besar dalam Islam, yakni lahirnya manusia mulia yang merubah peradaban umat. Tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirnya pemimpin umat dari rahim yang mulia, yakni Ibunda Siti Aminah. Dari kelahiran Nabi Muhammad kita belajar sebuah arti perjuangan dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia,
untuk mengajak umat menuju jalan yang benar melalui akhlakul karimah ini. Diceritakan dalam Al-Quran tentang akhlak mulia Nabi Muhammad yang menjadi contoh buat umat. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang dimana artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jelas sekali di sini tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mumpung masih dalam momentum Maulid Nabi, marilah kita teladani dan tiru akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW. Biasakanlah bersikap jujur, sabar, ikhlas, dan akhlak mulia lainnya. Sudah menjadi keharusan kita sebagai umat Islam untuk meneladani seluruh sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tetapi Rasulullah juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Namun, selain dari itu, kita juga bisa menjadikan Maulid Nabi ini sebagai ajang untuk bersyukur kepada Allah karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka pada momentum yang amat berharga ini, saya tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi dan juga meneladani keagungan akhlaknya, sehingga jangan sampai setiap kali datangnya peringatan Maulid Nabi kita hanya ikut bersuka cita tetapi tidak mendapatkan makna apapun. Semoga pada akhirnya kita menjadi umat pilihan yang mampu meniru akhlak dan sifat mulia Nabi ini, mampu meneladaninya sehingga kita dapat menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan semoga kita adalah golongan umat yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.